Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Abdul Aldin Gule pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan median dan modus terhadap suatu data. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data. Supaya adik-adik paham, ikuti terus video pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep jangkauan suatu data. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep kuartil suatu data. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil suatu data. Ukuran penyebaran data ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, kuartil. Dan yang ketiga, jangkauan interkuartil. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai ya. Kita bahas dulu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Ingat ya, selisih data terbesar dengan data terkecil. Supaya adik-adik lebih paham, mari kita memperhatikan gambar plot di samping. Gambar plot di samping menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Pertanyaannya, tentukan jangkauan yang diberikan dari kecepatan 12 mobil balap tersebut. Masih ingat kan, jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jika kita lihat pada gambar plot di samping, jangkauan terbesar atau nilai terbesar yang diberikan yaitu 270. Sedangkan jangkauan terkecil atau nilai terkecil yang diberikan yaitu 220. Untuk mendapatkan jangkauan tadi, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? Yaitu 270 dikurangi nilai terkecilnya yaitu 220. Sehingga memperoleh hasil yaitu 50 km per jam. Jadi jangkauan yang diberikan dari kecepatan 12 mobil balap tersebut yaitu 50 km per jam. Bisa dipahami kan? Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Ilustrasinya begini adik-adik. Misalkan segaris ini data semua ya. Nah, supaya bisa terbagi jadi 4 bagian, kita bagi 2 sama rata dulu. Anggap saja garis tengah ini jadi pembagiannya. Nah, sekarang kan sudah ada 2 bagian. Lalu bagian kiri dan kanan masing-masing kita bagi 2 lagi ya. Udah jadi deh 4 bagian.
Nilai yang membagi garis ini disebut kuartil. Kuartilnya ada 3 kan? Yang di sebelah kiri disebut kuartil 1 atau disimbolkan dengan Q1 atau sering juga disebut dengan kuartil bawah. Yang di tengah disebut dengan Q2. Dan yang paling kanan disebut dengan Q3 atau kuartil 3 atau sering juga disebut dengan kuartil atas. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa nilai yang berada di posisi paling tengah disebut dengan median. Berarti Q2 ini adalah median. Lalu gimana cara menentukan kuartil? Cara menentukan kuartil yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya atau Q2-nya. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Yang keempat, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Supaya adik-adik lebih paham, kita coba saja ya pada data berikut. Di mana datanya itu 5, 2, 4, 3, 6, 7, dan 9. Nah, langkah awal yang kita lakukan, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Langkah kedua, kita tentukan Q2-nya atau mediannya. Kita cek pada data ini mana Q2 atau mediannya. Nah, sudah kita dapat yaitu 5. Langkah ketiga, kita tentukan Q1. Kita lihat di sini dari data yang paling rendah dari Q2 ada 3 kan? Atau ada 3 data. Nah, data yang tengahnya berarti yang ini. Jadi Q1-nya adalah 3. Langkah keempatnya yaitu kita tentukan Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Nah, data dari Q2 ke data tertinggi atau Q3 ada 3. Berarti data tengahnya yang ini yaitu 7. Bisa dipahami kan? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ingat ya, selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Tentunya adik-adik bertanya, apa perbedaan jangkauan dengan jangkauan interkuartil? Supaya adik-adik paham, mari kita memperhatikan data di samping. Data di samping adalah 2, 4, 5, 6, 7, dan 9. Bagaimana cara menentukan jangkauan pada data di samping? Untuk menentukan jangkauan, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jika kita lihat pada data di samping, nilai terbesarnya adalah 9 dan nilai terkecilnya adalah 2. Jadi 9 dikurang 2 sehingga memperoleh hasil yaitu 7. Jadi jangkauan pada data di samping yaitu 7. Bagaimana juga menentukan jangkauan interkuartil? Untuk menentukan jangkauan interkuartil, kita tentukan dulu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Pada data di samping, kuartil bawah adalah 4, kuartil tengah adalah 5, kuartil atas adalah 7. Nah, untuk mendapatkan jangkauan interkuartil tadi, yaitu
kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Pada data di samping, kuartil atasnya yaitu 7 dikurangi kuartil bawah yaitu 4, sehingga memperoleh hasil yaitu 3. Jadi jangkauan interkuartil pada data di samping yaitu 3. Bisa dipahami kan? Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Kita akhiri video pembelajaran kita untuk materi statistika hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dari video pembelajaran pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahul.